Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa qawluhu ta'ala واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمر بشكره تعالى على نعمة الألفة التي أنعم الله بها عليهم بعد العداوة الشديدة التي كانت بين الأوس والخزرج وهم أنصار الله ورسوله خصوصا وبين سائر العرب عموما فإنهم إنما كانوا يقتتلون ويتناهبون ويأكل بعضهم بعضا حتى بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليه كتابه فجمع به شتاتهم وألف بين قلوبهم وأزال به ما كان بينهم من الضغائن والعداوات والفتن والمقاطعات فأصبحوا بنعمته إخوانا في دينه ونصرة رسوله وتعظيم شعائره. Hadirin Muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah yang mana pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu menjaga persaudaraan, jangan sampai tercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya Allah. Wala tafarraqu, jangan sampai kalian bercerai-berai. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan, tegaknya agama, agama Islam itu menjadi kuat, pondasinya adalah persatuan. Dan satu kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perpecahan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak adanya saling membantu, artinya hidup sendiri-sendiri, cuek, begitu ya. Itu menyebabkan kelemahan Islam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita saling membantu antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Islam itu bukan di senjata. Kekuatan Islam ketika umat Nabi Muhammad menjadi satu, saling peduli, saling tolong menolong, maka kuat itu Islam. Tapi kalau sebaliknya, kalau sudah hidup sendiri-sendiri, lebih-lebih beda organisasi, beda kunut atau ndaknya kok pecah, paham ya? Ngakunya Allah Tuhan, ngakunya nabinya Muhammad, ngakunya Al-Quran kitabnya, cuma ngelihat orang kunut gregeten loh. Cuma beda kunut atau enggak kunutnya, ini menyebabkan perpecahan. Disitulah kelemahan Islam. Faham ya?
Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian dengan nikmatnya Allah 'alaikum yang telah diberikan kepada kalian. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika dulu kalian itu saling memusuhi, kemudian Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadi kalian dengan sebab nikmatnya Allah, yaitu Allah persatukan hatinya umat Nabi Muhammad, maka mereka menjadi bersaudara. Dulu Pak, nggih. Zaman dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada kaum Aus dan Khazraj. Ini sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ini selalu tengkar, tawuran, nggak mau kesenggol sedikit, dah delok-delokan moto gelut, ngenten Mbak. Sudah kuat-kuatan dulu itu. Siapa yang kuat itu yang menguasai. Itu kaum Aus wal Khazraj, paten-patenan Pak. Harta dirampas itu sudah lumrah biasa, sudah tiap hari bunuh-bunuhan itu biasa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Sebab Allah mengutus Nabi Muhammad, disitulah allafa baina qulubihim. Allah persatukan hati-hati mereka dengan iman. Paham ya? Kalau ini kan karena kesukuan Aus Khazraj. Tapi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Al-Qur'an, barokahnya Nabi Muhammad, mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai-sampai nggih Pak? Nggih. Zaman singan niku Pak. Saking hebatnya persaudaraan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebab iman nggih. Sebab iman, bukan bersaudara karena ya satu suku, bukan. Sebab iman. Di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka para sahabat kan diperintahkan hijrah oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau sudah hijrah keluar dari kota Mekah menuju Madinah, ditinggal semua Pak. Hartanya ditinggal, istrinya ditinggal. Kenapa? Nggak boleh, sudah berangkat sendiri. Sudah tinggal semua, berangkat sampai kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad nyusul, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad antara Ansar dan Muhajirin. Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan karena Allah. Tahu kan jenengan? Saking hebatnya persaudaranya mereka, itu orang-orang Ansor ada yang kaya, ada yang istrinya 4. Sedangkan Muhajirin, sahabat yang hijrah ke kota Madinah kan kosongan Pak. Nggak bawa harta, nggak bawa keluarga. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansor, sahabat Ansor? Mereka mengatakan apa? Engkau saudaraku, hartaku aku bagi 2, jenengan setengah, saya setengah. Jenengan kesini nggak bawa istri, aku punya 4 istri, yuk pilih jenengan. Jenengan cintanya seneng sing di tak pegat. Tunggu masa idah selesai, jenengan nikah. Masya Allah, hebat nggih? Hebat Pak. Persaudaraan begitu hebat, rekat itu karena iman, kuat Islam Pak. Disitulah pertolongan Allah datang. Nggih, datang. Coba Anda lihat ketika perang Badar. Perang Badar itu kan perang gak imbang Pak. Orang kafir ribuan, sahabat Nabi Muhammad ratusan. Itu pun persenjataannya ya ala kadarnya Pak. Orang kafir lengkap. Tapi bagaimana? Ketika sahabat Nabi Muhammad bersatu, orang Islam bersatu, walaupun senjata minim,
walaupun jumlahnya sedikit, mengundang pertolongannya Allah, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kemenangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah persatuan. Faham nggih? Nah, kemudian di antaranya juga, Allah hebat nggih. Di antaranya juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang, Pak. Kalau nggak salah itu perang Uhud ya. Perang itu ada yang luka. Ada yang luka. Kemudian ada yang luka, nggih. Kemudian tim medis. Ada tim medis nggih, Pak. Nah, tim medis daripada kelompoknya Nabi Muhammad itu segera menangani sahabat-sahabat yang luka. Ada yang bawa air, nggih. Jerat-jerit, Pak. Yang sakit ini sahabatnya ini jerat-jerit, air. Allah, hebatnya sahabat Nabi Muhammad nggih. Perang panas-panas, Pak. Jenengan tahu sendiri bagaimana panasnya Arab. Itu kalau jenengan ndak kuat iman, ndak iso Pak melu Nabi Muhammad, Pak. Itu jerat-jerit tuh. Ada yang ya sakit parah, jerit air, lari tuh. Tim medisnya nih lari. Kemudian mau diberikan nih air, mau diberikan. Ada yang jerit lagi. Ada yang jerit air. Ini sing atang-atang, Pak. Yang pertama minta air, ngatakan apa? Kayak nokono. Kasih sana, mungkin lebih membutuhkan itu. Kasih ke sana, cepetan. Padahal dia ini kehausan, Pak. Akhirnya lari lagi. Lari ke orang dua, mau dikasihkan airnya, ada yang jerit lagi, air. Kasih sana. Lari, Pak. Lari dikasih ke sana, enggak nutut, meninggal dunia. Lari ke pertama, meninggal juga. Lari kedua, meninggal juga, Pak. Allah. Detik-detik terakhir, Pak. Ini membutuhkan air. Seeling ambek dulure, masih ingat sama saudaranya. Kulon jenengan sehat walafiat, ndak mikir tonggo, Pak. Nggih. Ndak mikir sama sekali kok. Mau tetangganya sakit ndak ada urusan, yang penting saya kenyang. Mau tetangga ini kelaparan ndak ada urusan, yang penting saya nikmat. Akhirnya apa? Bagaimana umat Islam? Nih yang kita lihat zaman sekarang. Mayoritas Islam tapi rapuh, ndak ditakuti, nggak wibawa, ndak mempunyai kekuatan. Apa sebabnya? Nggak ada saling tolong menolong, nggak ada yang saling peduli. Urip dewe. Zaman dulu, cok macam-macam, Pak. Zaman Nabi Muhammad itu orang kafir ketar-ketir, Pak. Sama orang Islam itu takut. Ada salah satu orang Yahudi nggoda perempuan Islam, langsung Pak digerodok, Pak. Orang Islam nih, perempuan nutup aurat digoda sama orang Yahudi. Ya wassalamualaikum orang ini, Pak. Akhirnya itu udah nggak ada yang berani lagi, nggak ada yang berani mengganggu perempuannya orang Islam. Apa sebabnya? Saling peduli, saling menjaga. Wibawa, ditakuti, mikir dua kali kalau ganggu orang Islam. Zaman sekarang kuburan dikedot, tidak ada yang ngurus, Pak. Nggih, tidak ada yang ngurus. Kenapa? Dewe iku duduk kuburan di bapakku iku. Itu bukan kuburannya guru saya, urusan dewe. Akhirnya apa? Berani mereka. Coba orang Islam ini kompak, selesai, Pak. Selesai. Enggak hitungan hari, jam-jaman ketemu wong ya, Pak. Ya Allah. Paham ya? Enggak ada persaudaraan, enggak ada yang saling peduli, mikir dewe. Sahabat Nabi Muhammad pernah, Pak? Nggih, pernah. Orang dulu itu seneng anter-anter. Paham anter-anter nggih? Biasa nggih. Mungkin zaman sekarang sudah jarang ya.
Zaman-zaman singen niku Pak, kalau sudah masak jenang gitu nggih, diantar ke tangganya, masak apa, dibagi ambek tonggone. Masih ingat nggak jenengan? Itu mulai zamannya Nabi Muhammad sudah seperti itu. Pernah suatu saat sahabat Nabi Muhammad ini bikin masakan kepala kambing. Ya kalau zaman sekarang mungkin dibuat tim gitu nggih. Ya, dibuat ya ada kuahnya gitu, dikirim Pak. Dikirim ke tetangganya. Diterima, terima kasih banyak, terima kasih. Kemudian dibuka, enak ya. Terus bagaimana? Apakah langsung dimakan? Enggak. Iki dulurku kok butuh gitu, dibungkus maneng. Dikasih ke sebelah. Dibuka, terima kasih banyak. Dibuka, waduh. Eling tonggone. Kasih sana. Jadi endase iki wongkul, Pak, muter. Muter sampai masuk rumah yang pertama. Subhanallah. Kula jenengan antuk berkatan, melbu kamar tutup kunci selesai. Kucing bingung, Pak. Iki kok ndak kebagian aku ya. Kucingnya bingung, Pak. Masya Allah, sak ndas-ndase entek. Allah. Ya serakah, Pak. Ini kita nih zaman sekarang. Kalau dulu enggak, walaupun dia lapar perlu makan, seiling, Pak. Masih ingat dengan tetangganya, dikasih tetangga, muter, ndak siji ki tawaf, Pak. Allah. Akhirnya apa? Wibawa. Islam jaya, Islam kuat. Tapi kalau zaman sekarang, nah, sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menggambarkan begini, okay? Nanti kalian bakal dicabik-cabik oleh orang kafir. Kalian nih, umat Nabi Muhammad nih, bakal dicabik-cabik oleh orang kafir seperti makanan di atas meja yang disajikan kepada orang yang lagi lahap, kelaparan. Sudah siap garpu, sudah siap sendok, pisau, sudah mau nyabik-nyabik makanan nih. Coba Anda bayangkan, ada meja rampatan nggih, rampatan, kemudian disodori kebuli. Waduh, Pak. Itu tarik sana, tarik sini. Kan ngenten nggih? Dagingnya niku, Pak. Tarik kanan, tarik kiri, ke atas. Sudah dicabik-cabik sudah. Kemudian para sahabat kaget, gawok. Kenapa? Karena zaman Nabi Muhammad niku, Pak, kuat Islam. Tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan, memberi informasi, nanti kalian bakal dicabik-cabik oleh orang kafir. Kan kaget, Pak. Wa min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasul, apakah karena saat itu kita ya minim, sudah Islam ini berkurang wahai Rasul? Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ndak, kamu itu saat itu banyak, bahkan mayoritas. Cuma mayoritas Islam nggak ada kekuatan, seperti buih untuk, kata orang Jawa nggih, buih di lautan. Bagaimana, Pak, buih di lautan? Ya terombang-ambing, kena ombak jalan ke depan, ombak ke belakang, ditabrak no batu pecah, kan begitu kan? Itu kan buih. Itulah nasib umat Nabi Muhammad akhir zaman. Banyak orang Islam, mayoritas dunia ini orang Islam, cuma nggak ada wibawa di dalam orang kafir. Dicapek-capek. Allah buktikan sabdanya Nabi Muhammad. Nggih, Nabi Muhammad ini shadiqul masduq. Nabi Muhammad kalau sudah berucap pasti terjadi. Nah, Allah buktikan apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad. Orang Islam banyak tapi tidak mempunyai kekuatan, nggak wibawa, nggak ditakuti lagi. Contohnya apa? Contoh kecil, coba jenengan lihat Palestina. Paham nggih? Anda lihat Palestina. Palestina tuh, Pak, nggih. Itu pinggir-pinggirannya kan negara-negara Arab itu, Pak. Ada Mesir, Jordan, nggih. Kemudian banyak negara-negara Islam di situ kan, Saudi. Israel cilik loh, Pak.
Israel ini kecil. Tapi bagaimana? Masya Allah, buaya tok ya. Petet, enggak ada takutnya, Pak. Enggak ada takutnya. Walaupun PBB mengatakan merdeka, tetap diserang. Paham ya? Walaupun gencatan senjata tetap diserang. Enggak ada wibawa Islam. Mereka tahu orang Islam ini tidak bersatu. Coba orang Islam bersatu, nggih? Satu suara. Yuk coba umumkan di Masjidil Haram, nggih? Nih, orang-orang yang ngiblatnya nang Saudi Arabia, yang mengatakan paling sunnah, yuk negara jenengan niku, yang mengatakan paling sunnah, suruh ngumumkan di Masjidil Haram, masjid besarnya orang Islam, umumkan dari sana, orang Islam wajib jihad ke Palestina. Bubar niku Pak Israel, Pak. Bubar. Tapi bagaimana? Dewe-dewe kepingin menyelamatkan kerajaannya, kepingin menyelamatkan kekuasaannya, akhirnya apa? Dikorbankan saudaranya, Palestina dikorbanno. Lek aku melu-melu, negaraku sing diserang. Kan ngenten. Akhirnya apa? Dah ndak apa-apa, saya korbankan Palestina, yang penting saya jadi raja, yang penting saya tetap berkuasa, yang penting saya masih wibawa. Kan ngenten, Pak. Akhirnya apa? Ya picek-picekan, Pak. Sudah pura-pura nggak ngelihat, pura-pura tulis sudah. Padahal anak kecil jerat-jerat di sana, Pak. Anak kecil nggak punya dosa, nggak duwe salah apa-apa, dibom, lah greget mati ya, Pak. Allah. Contoh kecil aja, Palestina nih. Kita nih kan nggak mampu untuk membantu, Pak. Nggih. Mungkin dikongkon jihad ya sik wedi, kan ngoten nggih. Mungkin disuruh nyumbang harta, ndak punya harta, kan ngoten nggih? Dikongkon ndongakno, ya ndak tau ndonga. Ya Allah, ya Allah. Iki Islam model opo kula jenengan iki, Pak? Kemudian ada fatwa, yuk blokir. Jenengan jangan belanja produknya orang Israel seeker-ekeran. Kenapa ndak boleh beli? Loh, kongkon blokir tok. Des, ndak usah belanja. Ini kalau jenengan belanja tempatnya orang kafir, produknya orang kafir, digawe bunuh negara Palestina, saudaranya jenengan sama Islam, itu pun sik geger, Pak. Ada yang ngomong haram, ada yang mengatakan boleh. Opo saya kok ruwet ngene iki? Kenapa orang Islam ini kok ndak bersatu? Ya Allah. Udah ini nggih, Pak? Fitnah akhir zaman. Islam ndak punya wibawa. Tapi coba, nggih. Kalau sudah Islam bersatu, apa yang disabdakan Nabi Muhammad bakal kuat itu Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan berdiri tegak kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha, satu sama lain menguatkan. Ada bangunan masjid, bangunan apartemen, bangunan apapun, itu bisa berdiri tegak, itu kan karena ada beberapa unsur, Pak, di dalamnya. Ada pasir, ada air, ada batu. Kan ngenten nggih? Ono gamping, kan begitu ya? Kemudian diadon jadi satu, semen sama pasir dicampur air, yuk bersatu, mau. Digabung mau, kemudian ditumpuk oleh batu di semen, mau. Akhirnya apa? Berdiri tegak, Pak. Le coba semennya ngambul. Saya enggak mau ya, dicampur dengan air. Kemudian temboknya enggak mau, batunya enggak mau. Ono apa aku dikei semen? Kok kurang ajar teman semen di dhuwurku. Loh, ya enggak ngadeg nih, Pak. Kan ngonten. Bangunan ini kokoh gara-gara apa sih? Persatuan beberapa unsur. Kuat. Ada terpaan angin, ndak rubuh. Ada hujan, ndak bocor. Paham ya? Kuat. Islam juga begitu. Kalau sudah Islam itu bersatu,
ada Islam Arab, Islam Cina, Islam Madura, Islam Banjar, Islam bersatu. Sudah, jangan ngelihat suku. Yuk kita bersatu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun Anda, suku apapun Anda, kalau jenengan nyembah Gusti Allah, iman kepada Nabi Muhammad, yuk jenengan saudara saya. Loh, jejak Islam, Pak, kuat. Tapi bagaimana zaman sekarang? Cuma gara-gara beda partai, beda organisasi, beda madhab. Satu kunut, satu ndak kunut. Geger, Pak. Masjidnya dadi loro. Subhanallah. Iki masjid kunut, iki masjid ndak kunut. La haula la quwwata illa billah. Geger. Akhirnya apa? Jalan nih, Pak, ndak nyopo. Jalan depan koyok ngedepi wong kafir, Pak. Mencureng terus. Lah iki jadi vaksin kan, Pak? Seharusnya bagaimana? Kata Nabi Muhammad, tasafahu yadhabul ghil. Umatku, hulukkan salam, jabat tangan lek peduk. Kalau ketemu saudaranya sesama muslim, yuk jabat tangan, ucapkan salam. Itu semua akan menyebabkan jenengan dihilangkan rasa dendam. Jenengan tidak bakal benci kepada sesama muslim. Jenengan benci sama orang, ucapkan assalamualaikum, jangan salaman. Enteng, Pak. Dodo ke enteng. Lah tiap ketemu pencurengan terus. Akhirnya apa? Jenengan anggap dia musuh. Ketemu kafir berpelukan, ketemu Islam, masya Allah, kok ketemu jerangkong, Pak. Nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memerintahkan, wadhkuru ni'matallah. Ilingo nikmati Gusti Allah. Apa nikmatnya Allah? Diingatkan sama Allah Ta'ala. Yuk Anda lihat tuh orang-orang dulu, orang Arab zaman dulu, itu perang tok, Pak. Perang. Didik perang, bunuh-bunuhan, ngerampok. Kemudian dipersatukan oleh Allah Ta'ala dengan agama Islam, dengan Nabi Muhammad. Jadi nikmat. Persatuan itu nikmat. Perceraian, pertengkaran itu azab. Coba nggih, Pak, Anda lihat negara kita nih. Nggih, nikmat nggih, enggak ada peperangan. Anda bekerja bisa, Anda ibadah bisa, pengajian bisa, nikmat. Persatuan nikmat. Coba kalau negara jenengan perang, itu tidur malam enggak enak, Pak. Ojo-ojo bengi iki dirudal omahku, kan gitu. Bingung jenengan. Besok mau keluar, delok-delokan, ono musuh pun ndak. Bingung. Karena itu seperti saat ini persatuan, perdamaian itu nikmat. Wadhkuru nikmatullah. Ilingo nikmat Gusti Allah. Jenengan dipersatukan oleh Allah karena iman. Jangan cerai-berai lagi. Dulunya perang, diutus Nabi Muhammad bersatu. Lo mosok setelah ditinggal Nabi Muhammad jenengan ndak mau bersatu lagi, Pak. Ini kan berarti mengkufuri nikmatnya Allah. Katanya jenengan cinta Nabi Muhammad, kok ndak peduli dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Yo, nggih, dibuang. Dah, pokok dia itu orang Islam dah. Bersihkan. Nggih, biar dia punya salah, ya jenengan maafkan. Kurang lebih lah, Pak, sama orang Islam. Artinya begitu nggih. Kurang lebih sama orang Islam. Dah, jangan dendam. Dah, biarkan. Nanti Allah yang bakal membalas. Paham ya? Karena itu ya kita berharap lah, Pak. Nggih. Berharap mudah-mudahan nikmat iman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap juga kepada Allah mudah-mudahan hati kita diberi rahmat oleh Allah taala, bisa sayang kepada umat Nabi Muhammad, bisa peduli, saling membantu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya